Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Putri dengan NIM 422 dan teman saya Diana Ciliatuna dengan NIM 38. Di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya hukum dan eksekusi untuk memenuhi tugas UAS hukum acara perdata yang diampu oleh Bu Nur Putri Hidayah. Berikut materi yang akan kita sampaikan, yaitu upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang pada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dan dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim sendiri juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekeliruan sehingga salah untuk memutus atau memihak salah satu pihak. Selanjutnya, ada macam-macam upaya hukum. Upaya hukum membedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, ada upaya hukum biasa, yaitu merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup ada tiga, yaitu yang pertama ada perlawanan atau farzat, yang kedua ada banding, yang ketiga ada kasasi. Pada dasarnya, menangguhkan eksekusi dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with verba, which for right, dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi meskipun dilakukannya upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Yang kedua, ada upaya hukum luar biasa, dilakukan terhadap putusan yang telah melakukan kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Itu mencakup yang pertama ada peninjauan kembali recourse civil, yang kedua ada perlawanan pihak ketiga atau gender farzat terhadap sita eksekutorial. Yang ketiga ada upaya hukum biasa, yaitu perlawanan atau farzat. Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan first step. Dasar hukum farzat dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Farzat dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah putusan first step diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat. Karena tergugat tidak hadir, syarat first sendiri ada dalam pasal 129 ayat 1 HIR. Yang pertama yaitu keluarnya putusan first step. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan yang ketiga, farzat dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat sendiri mengajukan gugatannya. Yang keempat, ada upaya hukum biasa atau biasa disebut banding, adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya sendiri ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding sendiri harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu pertama, ada pernyataan ingin banding, yang kedua, panitera membuat akta banding,
Ketiga, dicatat dalam register induk perkara. Yang keempat, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Yang kelima, adik pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Yang kelima, ada upaya hukum biasa atau kasasi. Yang menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, contoh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Kasasi ialah batang putusan atau pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi ialah putusan banding dengan alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Contoh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ialah yang pertama, tidak berwenang atau baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Yang keenam, yaitu ada upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat dimintakan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, contoh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Dengan alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, contoh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, yaitu yang pertama, ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkara tersebut diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan adanya kepalsuan. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum dalam pasal 69 Undang-Undang 14 tahun 1985. Mahkamah Agung memutus permohonan dan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya, itu adalah upaya hukum luar biasa atau danger visit. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya ialah di pasal 378 sampai 394 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa dikarenakan pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja atau pihak penggugat dan tergugat dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan dengan putusan luar biasa. Dan Verzer diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu eksekusi.
Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau res judicata or increx congewicht yang bersifat condemnatory yang dilakukan secara paksa jika perlu dilakukan dengan bantuan kekuatan umum. Atau dapat dikatakan juga eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana eksekusi ini dilakukan oleh jurusita berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Next. Adapun jenis-jenis dari eksekusi dalam perkara perdata yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, di mana ini terdapat dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG. Eksekusi ini mewajibkan pihak yang kalah atau termohon eksekusi dalam suatu perkara untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Apabila termohon eksekusi tidak berkenan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang menang atau pemohon eksekusi, maka harta benda termohon eksekusi yang sebelumnya telah dijatuhkan sita jamin akan dieksekusi oleh pemohon eksekusi melalui ketua pengadilan negeri atau agama. Eksekusi ini dimulai dari benda bergerak dan apabila benda bergerak tidak cukup untuk melunasi hutang dari termohon eksekusi, maka diputuskan untuk mengeksekusi benda tidak bergerak milik termohon eksekusi. Dan ini tercantum dalam pasal 197 ayat 1 HIR. Eksekusi putusan untuk melakukan putusan perbuatan tertentu atau yang sudah tertera di pasal 225 HIR, 259 HIR. Eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu mengatur bahwa apabila termohon eksekusi setelah 8 kali atau 8 hari diberikan teguran tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan, maka atas permohonan pemohon eksekusi baik secara tertulis atau lisan, ketua pengadilan negeri agama atau pengadilan negeri biasa dapat mengubah diktum putusan mengenai perbuatan hukum tertentu diganti dengan sejumlah uang. Selanjutnya, pihak yang berwenang untuk memiliki besaran nominal uang sebagai pengganti eksekusi melaksanakan suatu perbuatan tersebut adalah ketua pengadilan negeri atau agama. Perubahan eksekusi yang sebelumnya eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu menjadi eksekusi tersebut dilakukan oleh ketua pengadilan negeri atau agama dalam suatu termohon eksekusi dengan dibuat berita acara dan penetapan, serta besarnya nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan kepada termohon eksekusi. Selanjutnya, eksekusi dilanjutkan sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang. Yang ketiga yaitu eksekusi real. Eksekusi ini tercantum pada pasal 1033 RV 200 ayat 11 HIR atau pasal 218 ayat 2 RPG, di mana dilakukan terhadap eksekusi benda tetap atau tidak bergerak yang dilakukan dengan cara mengosongkan benda tetap kepada termohon eksekusi. Eksekusi ini dilakukan dengan cara ketua pengadilan negeri atau agama membuat surat perintah kepada jurusita untuk mengeksekusi benda tetap atau tidak bergerak milik termohon eksekusi untuk meninggalkan dan mengosongkan benda tersebut. Apabila diperlukan pelaksanaan eksekusi ini dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian, perlu digarisbawahi bahwa apabila atas benda bergerak atau tetap milik termohon eksekusi untuk meninggalkan dan mengosongkan benda tersebut, di mana hal tersebut maka perjanjian sewa menyewa tersebut tidak hapus, kecuali bila hal tersebut diperjanjikan secara tegas antara termohon eksekusi dengan pihak ketiga selaku penyewa benda tetap tersebut yang tercantum dalam pasal 1576 KUH
KUH Perdata atau asas Kabret-Green-Kur. Yang terakhir yaitu eksekusi putusan lingkungan. Salah satu jenis eksekusi putusan lingkungan hidup adalah berupa tindakan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, di mana eksekusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jo Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Eksekusi putusan lingkungan hidup sedikit berbeda dengan putusan eksekusi pada umumnya, di mana menganut asas pada saat eksekusi sudah dijalankan, maka perkara dinyatakan selesai. Sampai saat ini, belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai eksekusi pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Namun, berdasarkan pedoman eksekusi pada pengadilan negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun 2019, menyatakan bahwa dalam eksekusi pemulihan atas kerusakan lingkungan, pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan penunjukan auditor lingkungan yang memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya pemulihan yang akan digunakan oleh komite yang ditunjuk untuk melakukan pemulihan. Next. Adapun tahapan eksekusi yang pertama yaitu pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada kepanitraan pengadilan. Yang kedua, panitera mencatat permohonan eksekusi dan menerbitkan surat penetapan eksekusi. Yang ketiga, yaitu jurusita menyampaikan surat penetapan eksekusi kepada termohon eksekusi. Yang keempat adalah jurusita melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan pengadilan. Yang kelima, eksekusi dapat ditunda atau digugat. Yang keenam, ditunda sama dengan apabila termohon eksekusi mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada pengadilan. Yang terakhir yaitu digugat adalah apabila termohon eksekusi mengajukan upaya hukum luar biasa seperti Derdenverset. Selanjutnya. Adapun beberapa hal penting tentang upaya hukum dan eksekusi dalam hukum acara perdata, yaitu di mana yang pertama upaya hukum hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, yaitu upaya hukum diajukan dengan cara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Yang ketiga, yaitu setiap upaya hukum memiliki tenggang waktu tertentu untuk diajukan. Yang keempat, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir yaitu terhadap eksekusi. Termohon eksekusi dapat mengajukan permohonan penundaan eksekusi atau upaya hukum luar biasa. Baik, mungkin itu saja. Presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.